Halo guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi dikabarkan ingin menyingkirkan Neymar. Sementara Philippe Coutinho kembali mencetak gol dan mencatatkan angka impresif. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Manchester United yang tampil buruk di musim ini terancam ditinggal 16 pemainnya. Ngomong-ngomong soal MU, kabarnya mereka ingin mendatangkan Manuel Akanji. Di musim ini, Manchester United gagal menjuarai Piala FA dan Carabao Cup. Seandainya gagal menembus Liga Champions musim depan, Setan Merah harus rela ditinggal para pemainnya. Kepergian pemain MU akan dimulai dari Edinson Cavani, Jesse Lingard, Paul Pogba, dan Juan Mata yang masa kontraknya akan berakhir pada musim ini. Selain itu, kabarnya Manchester United akan kehilangan 13 pemain lainnya termasuk sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Arsenal mencari penyerang baru untuk musim depan. Alasannya Arsenal sudah mendepak Pierre-Emerick Aubameyang dan akan segera ditinggal Alexander Lacazette. Dalam beberapa bulan terakhir Arsenal sudah dikaitkan dengan banyak bomber. Dan kini Arsenal juga dikaitkan dengan winger Sassuolo yakni Domenico Berardi. Akan tetapi peluang Arsenal untuk merekrut Berardi digadang bakal sulit. Alasannya karena Arsenal harus bersaing dengan Leicester City, Napoli, dan juga AC Milan. Akhir-akhir ini Manchester United sedang gencar mencari bek tengah baru. Alasannya sejumlah pemain bertahan Setan Merah terancam bakal hengkang. Sejumlah nama pun mulai dikaitkan termasuk bek tengah Borussia Dortmund yakni Manuel Akanji. Kabarnya MU sudah bergerak untuk proses transfer pemain asal Swiss tersebut. Peluang Manchester United untuk merekrut Akanji pun terbuka lebar. Alasannya Akanji menolak perpanjangan kontrak di Dortmund dan punya impian membela Setan Merah sejak kecil. Manchester United dilaporkan berminat untuk memboyong gelandang Lazio yakni Sergej Milinkovic-Savic. MU bahkan sudah menginginkannya sejak lama. Akan tetapi upaya Manchester United selalu gagal. Walaupun begitu, Setan Merah belum menyerah dan disebut bisa mendapatkan Sergej di musim panas nanti. Alasannya karena Lazio akan membuka pintu bagi klub yang berniat memboyong Sergej. Sementara itu, MU berambisi merekrut Sergej sebagai pengganti Paul Pogba. Manchester United yang terancam kehilangan Paul Pogba berencana akan mendatangkan Yuri Tielemans. Sementara Jurgen Klopp mendesak Liverpool untuk merekrut Jude Bellingham. Dalam beberapa tahun terakhir, Yuri Tielemans berhasil tampil apik bersama Leicester City. Akan tetapi pemain asal Belgia ini enggan memperpanjang kontraknya. Situasi tersebut pun membuat Manchester United berniat merekrut Tielemans di musim panas nanti. Setan Merah berniat memboyong Tielemans sebagai pengganti Paul Pogba. MU juga semakin tertarik karena harga jual Tielemans turun dari 60 juta pounds menjadi 35 juta pounds saja. Akan tetapi Setan Merah harus cepat karena Tielemans juga diminati oleh Barcelona. Jude Bellingham sedang mencuri perhatian publik karena tampil impresif bersama Borussia Dortmund. Nggak heran kalau pemain asal Inggris ini diminati oleh banyak klub. Menurut laporan, pelatih Liverpool Jurgen Klopp sangat tertarik untuk merekrut Bellingham. Alasannya, Klopp menyebut kalau Bellingham punya potensi yang sangat besar. Akan tetapi klub bakal kesulitan untuk mendatangkan Bellingham karena Dortmund ingin mempertahankan Bellingham setidaknya 1 musim lagi. Steven Gerrard ingin mempermanenkan Philippe Coutinho yang tampil gacor bersama Aston Villa. Sedangkan Atletico Madrid ingin memboyong Romelu Lukaku sebagai pengganti Diego Costa. Philippe Coutinho gagal beradaptasi di Spanyol dan gagal bersinar di Barcelona. Pada akhirnya Barcelona meminjamkan Coutinho ke Aston Villa di jendela transfer musim dingin kemarin. Setelah bergabung dengan Aston Villa, Coutinho justru tampil bersinar. Berkat penampilan apiknya tersebut, sang pelatih Steven Gerrard berniat untuk mempermanenkannya. Apalagi Aston Villa punya opsi mempermanenkan Coutinho dalam klausul peminjamannya. Walaupun begitu, pihak klub masih ingin melihat apakah Coutinho bisa tampil konsisten.
Antonio Rudiger siap hengkang dari Chelsea setelah gagal menyepakati kontrak barunya. Kabarnya Rudiger sudah diincar banyak klub top termasuk Manchester United. Manchester United yang punya masalah dalam lini pertahanan disebut sangat tertarik untuk merekrut Rudiger. Akan tetapi ketertarikan setan merah ini harus tertunda. Alasannya belum ada kejelasan siapa pelatih baru MU di musim panas nanti. Sementara itu Rudiger juga diincar oleh klub raksasa lain yakni Bayern Munchen dan Real Madrid. Atletico Madrid dilaporkan tengah memantau situasi Romelu Lukaku di Chelsea. Kabarnya Lukaku merasa nggak nyaman bermain di bawah arahan Thomas Tuchel. Atletico sendiri berniat mendatangkan Lukaku sebagai pengganti Diego Costa yang pergi di musim lalu. Selain itu, sang pelatih Diego Simeone ternyata juga penggemar dari Lukaku. Akan tetapi Atletico Madrid harus bersaing dengan PSG dan Bayern Munchen yang juga berminat. Sementara itu Lukaku justru ingin kembali ke klub lamanya yakni Inter Milan. Emerson Palmieri mengambil pilihan yang tepat dengan bergabung ke Olympique Lyon. Emerson mengakui keberhasilan timnas Italia di Piala Euro membuatnya yakin untuk hengkang dari Chelsea. Sebelumnya Emerson kesulitan mendapat menit bermain di bawah asuhan Thomas Tuchel. Pada akhirnya Emerson memutuskan bergabung ke Lyon dengan status pinjaman. Emerson sendiri merupakan pemain timnas Italia ketiga yang bermain di klub Prancis setelah Fabio Grosso dan Mattia Desciglio. Next, AC Milan berpeluang untuk memulangkan Francesco Acerbi yang berseteru dengan fans Lazio. Masih di AC Milan, kabarnya mereka mendapat dana segar dan siap mendatangkan sejumlah pemain. Francesco Acerbi berpeluang meninggalkan Lazio dan kembali ke AC Milan. Alasannya Acerbi menjadi sasaran kemarahan fans Lazio karena melakukan selebrasi kontroversi. Saat itu Acerbi melakukan selebrasi jari telunjuk di bibir yang mengisyaratkan fans Lazio untuk diam. Alasannya Acerbi mendapat kritik karena performanya yang mengecewakan. Fans Lazio pun mendesak Acerbi untuk pergi meninggalkan klub. Kini Acerbi berpeluang kembali ke AC Milan dan berpasangan dengan calon pemain anyar mereka yakni Sven Botman. AC Milan gak main-main dengan persiapan pada musim depan. Kabarnya mereka akan belanja pemain besar-besaran agar tampil lebih kompetitif di Eropa. Elliott Manajemen selaku pemilik klub sudah menyetujui apa yang diinginkan oleh AC Milan. Kabarnya mereka bersedia menyediakan dana yang cukup besar untuk membangun tim. Kabarnya dua direktur AC Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara akan mendatangkan 3 pemain baru. 3 pemain ini adalah Noah Lang, Nedim Bajrami, dan Ruslan Malinovskyi. Tadi malam Borneo FC memainkan pertandingan pekan ke-30 Liga 1 melawan Persija Jakarta. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta, skuad Pesut Etam berhasil unggul dengan skor 2-1. 2 gol Borneo FC dicetak oleh Wahyudi Hamisi pada menit ke-12 dan Jonathan Bustos pada menit ke-55. Sementara Persija cuma mencetak 1 gol lewat Syahrian Abimanyu pada menit ke-20. Kemenangan ini membuat Borneo FC mantap di peringkat 6 klasemen dengan mengkoleksi 45 poin. Unggul 7 poin dari Persija Jakarta di peringkat ke-8. Chelsea dibekukan oleh pemerintah Inggris dan kini nggak bisa melakukan aktivitas transfer pemain. Terlepas dari itu, mereka berhasil mengalahkan Norwich City dengan skor 3-1. Selamat! Roman Abramovich terpaksa mundur dari kepengurusan dan harus menjual Chelsea. Hal ini membuat banyak pihak terpukul mengingat Abramovich dianggap sebagai pemilik klub yang disukai. Akan tetapi para fans kembali dihantam kabar buruk karena aset Abramovich termasuk Chelsea resmi dibekukan. Hasilnya Chelsea tidak bisa melakukan aktivitas transfer pemain. Selain itu Chelsea juga nggak bisa memperpanjang kontrak pemainnya. Artinya The Blues harus bersiap ditinggal para pemain yang kontraknya habis di musim ini. Chelsea menjalani pertandingan pekan ke-28 Premier League melawan Norwich City. Di hadapan publik Carrow Road, skuad The Blues berhasil unggul dengan skor 3-1. 3 gol Chelsea dicetak oleh Trevor Chalobah, Mason Mount, dan Kai Havertz. Chalobah bahkan sudah mencetak gol pembuka saat pertandingan baru berjalan 3 menit. Sementara Norwich City cuma bisa membalas 1 gol lewat penalti Teemu Pukki.
Kini Chelsea berada di peringkat ketiga klasemen dengan mengkoleksi 56 poin. Barcelona memainkan pertandingan leg pertama babak 16 besar Europa League melawan Galatasaray. Bertanding di Camp Nou, kedua klub mengakhirinya dengan skor kacamata. Barcelona tampil mendominasi dengan mencatatkan 69% penguasaan bola. Tetapi sayang dari 15 percobaan tembakan cuma 4 yang mengarah ke gawang dan gak ada yang menghasilkan gol. Sementara itu keduanya akan memainkan pertandingan leg kedua hari Jumat depan. Selanjutnya Newcastle mengalahkan Southampton dan menjadi satu dari 3 klub yang sudah meraih 20 poin di tahun 2022 ini. Sementara Philippe Coutinho mencatatkan kontribusi gol lebih banyak dari Kevin De Bruyne. Newcastle United menjalani pertandingan pekan ke-28 Premier League melawan Southampton. Bertandang ke St. Mary's, Newcastle berhasil unggul dengan skor 2-1. Southampton sebenarnya unggul lebih dulu lewat gol Stuart Armstrong pada menit ke-25. Akan tetapi Newcastle berhasil comeback lewat gol Chris Wood dan Bruno Guimaraes pada menit ke-32 dan 52. Kemenangan ini membuat Newcastle berada di peringkat 14 klasemen dengan mengkoleksi 31 poin. Selain itu, Newcastle menjadi satu dari 3 klub di 5 liga top Eropa yang sudah meraih lebih dari 20 poin di tahun 2022 ini. Aston Villa berhasil melibas Leeds United di Elland Road dengan 3 gol tanpa balas. 3 gol tersebut dicetak oleh Philippe Coutinho, Matty Cash, dan Callum Chambers. Terlepas dari kemenangan itu, Coutinho mencatatkan berbagai angka yang mengesankan. Sejak debut di Aston Villa, Coutinho sudah berpartisipasi dalam 7 gol. Angka ini lebih unggul dari Kevin De Bruyne sebanding dengan Bruno Fernandes dan cuma kalah dari Harry Kane. Sebelumnya Coutinho juga sukses menceploskan gol ke gawang Southampton. PSG gagal lolos ke perempat final Liga Champions setelah disingkirkan Real Madrid. PSG yang sempat unggul justru kalah dengan agregat 2-3. Terkait kekalahan tersebut, Gianluigi Donnarumma disebut berkelahi dengan Neymar. Alasannya Neymar menyalahkan Donnarumma yang dianggap sebagai penyebab kebobolan pertama PSG. Keduanya bahkan dikabarkan nyaris baku hantam dan dipisahkan oleh rekan-rekan setim. Akan tetapi Donnarumma mengklarifikasi kalau kabar tersebut cuma hoaks. Terdapat foto lawak yang diunggah oleh akun Twitter @idextratime. Dalam foto tersebut terdapat 2 pria yang sedang menonton pertandingan Barcelona. Keduanya tampak memakai jersey ketiga Barcelona yang identik dengan corak khasnya. Lucunya jersey salah satu pria tersebut bertuliskan nama punggung Benzema. Foto tersebut mendapat banyak komentar lawak dari netizen. Salah satunya menulis kalau Benzema merupakan pemain Liga Champions dan bukan pemain Europa League. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi ingin menyingkirkan Neymar setelah kalah dari Real Madrid. Kita jauh ke Inggris guys, ada Thomas Tuchel yang diklaim akan bertahan di Chelsea. Jurnalis kenamaan asal Prancis yakni Romain Molina menyampaikan kabar mengejutkan. Molina menyebut kalau Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi ingin menyingkirkan Neymar. Banyak yang menyebut kalau hal ini merupakan buntut dari kekalahan PSG atas Real Madrid. Terlepas dari itu, Neymar memang masih sering menepi karena cedera. Di Ligue 1 musim ini saja Neymar baru memainkan 13 pertandingan karena mengalami cedera engkel. Padahal Neymar adalah pemain dengan gaji termahal kedua di PSG setelah Lionel Messi. Rusia yang melakukan invasi kepada Ukraina mendapat kecaman dari berbagai pihak. Hal ini juga berdampak pada sepak bola termasuk menyingkirkan klub dan timnas Rusia dari kompetisi internasional. Sementara di Inggris, Chelsea yang berada di bawah kepemilikan Roman Abramovich juga dibekukan. Alasannya Abramovich dianggap dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini berbanding terbalik dengan klub-klub Eropa yang dimiliki oleh para penguasa Timur Tengah. Padahal banyak pelanggaran HAM yang terjadi termasuk dalam proyek Piala Dunia Qatar. Konflik Rusia-Ukraina berimbas pada Chelsea yang kini dibekukan oleh pemerintah Inggris. Alasannya Chelsea dibiayai oleh Roman Abramovich yang dianggap dekat dengan Presiden Putin.
Walaupun dibekukan, Telefootball mengabarkan kalau Thomas Tuchel nggak akan pergi dari Chelsea. Padahal Tuchel juga masuk ke dalam daftar pelatih incaran Manchester United. Tuchel sendiri dianggap berhasil karena sudah membawa Chelsea meraih treble winner, termasuk Piala Dunia antar klub yang diraih setelah mengalahkan wakil Brazil Palmeiras. Setelah dibekukan oleh pemerintah Inggris, Chelsea harus mengalami berbagai kerugian, termasuk penangguhan dari sponsor utama mereka yakni Three. Provider yang terkenal punya harga kuota murah ini akan menghapus logonya dari jersey The Blues. Three juga akan menghilangkan berbagai logo yang terdapat di sejumlah sudut Stamford Bridge. Kabarnya penangguhan ini akan berlangsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. Guys, kita baca-bacain komentar. Ini dari Sandi Alexis. Gimana tanggapan Kak Rizka setelah Madrid comeback atas PSG? Jujurnya aku sedih ya guys, tapi yang mau gimana lagi, namanya belum rezekinya ya kan. Next, ini dari Aden. Rizka suka martabak telur atau martabak manis? Aku suka martabak telur guys. Kalau kalian menganterin boleh banget ya guys. Nah buat kalian juga yang komentarnya mau dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.